Sobat, ini bola telah berakhir pertandingan antara Persija Jakarta melawan Rans Nusantara FC dengan skor kemenangan Rans Nusantara 2-1, di mana gol dari Rans dicetak oleh Evandro lewat titik putih dan gol kedua dicetak oleh bek ya Angelo lewat tendangan bebas yang sangat keras dan ciamik sekali. Kemudian gol balasan dari Persija Jakarta dicetak oleh Muhammad Ferrari lewat sundulan ketika crossing bola mati. Melihat pertandingan ini sedikit gak menyangka ya, Rans bisa mengalahkan Persija, tapi melihat track record di Liga 1 putaran pertama ini, memang Rans perjalanannya dari awal laga sampai hingga ini mendekati akhir dari putaran pertama itu cukup bagus dan konsisten. Apalagi mereka memanfaatkan kuota pemain asing dengan maksimal, dan tentunya juga pemain asing yang dibeli dan yang didatangkan oleh Rans pemain asing yang berkualitas dari Portugal kebanyakan, dan mereka langsung nyetel satu sama lain. Angelo sama Kiko di belakang, sama di depan ada Evandro, dan juga ada, saya lupa namanya, Tavinho. Itu 4 orang pemain, 4 asing ini itu merepotkan pemain dari Persija Jakarta. Tapi kita tahu bahwa akhir-akhir ini Persija Jakarta punya masalah internal dan punya masalah pemain asingnya yang kurang kontribusi. Oke. Kemudian kita lihat pola permainan dari Rans Nusantara ini. Mereka hanya punya sedikit peluang 3-4, tapi bisa berbuah 2 gol. Mereka bermain efektif, efisien, passing, kemudian bertahannya kompak. Bayangkan, ketika pemain Persija memegang bola, mereka semua menghampiri pemain Persija yang memegang bola dan pemain Persija yang sedang membuka ruang. Tutup Evandro sama Tavinho, dia support ke belakang juga, gak hanya fokus di depan, gak malas-malasan. Semua pemain Rans itu semangat, gerak, semua kompak. Beda ceritanya ketika lihat permainan Persija. Aduh, udah males, kelihatan bola males, gak mau ngejar. Iya kan? Tadi saya lihat beberapa kali Firza itu, meskipun dia Spartan ya, naik turun, build up, bantu serangan, tapi dia, ya ada momen ketika tadi pemain Rans itu bolanya natap tiang, si Firza itu nggak langsung cari posisi siap gitu, tapi santai jalan dan lain banyak hal. Rio Matsumura pergerakannya kurang efektif, banyakkan gojek bola, padahal dia tahu pemain-pemain Rans itu numpuk di tengah dan belakang, sehingga main individu ini nggak cocok. Harusnya pemain Persija memanfaatkan passing, kemudian crossing. Seperti tadi ketika gol dari Muhammad Ferrari itu crossing, karena yang meskipun mereka tinggi dengan crossing di tiang jauh itu bisa membuat mereka sedikit nggak fokus. Kemudian iya, kipernya juga kadang nanti out of position. Nah, makanya harus bisa memanfaatkan itu. Tadi adanya Doni Tri Pamungkas yang masuk itu cukup membantu memperbanyak peluang dari Persija Jakarta. Kemudian catatan untuk Persija Jakarta ya, jika memang ingin bersaing di papan atas ya harus berbenah. Simic gak ada pokoknya. Simic, kemudian tengah, bayangkan Gajus itu mengambil bola mati itu sering, tapi nggak ada peluang yang berbahaya. Angelo ngambil tendangan bebas tuh beberapa kali aja, cuman langsung gol. Itu bedanya ya, kualitas dan efisiensi permainan. Dan di akhir pertandingan tadi kita disoroti oleh sebuah kontroversial dari wasit ya, keputusan wasit yang kurang bijaksana menurut saya. Dan ini Pak Erick Thohir, Pak Ketua Umum PSSI dan PT LIB harus berbenah. Pentingnya teknologi diterapkan di sepak bola Indonesia, karena itu tadi sudah gol ya. Terlepas dari kontroversi yang sudah kita fokus dari sekarang, kita benahin. Yang masa lalu ya udah biarin, kita fokus yang tadi ya. Saya memang jujur dicek, cuman saya di sini objektif, saya tidak mau memihak, tapi memang itu sungguh mengecewakan karena bola sudah masuk melewati garis, tapi wasit nggak melihat dan nggak mencoba untuk koordinasi dengan hakim garis, atau jangan-jangan hakim garisnya nggak melihat. Itu yang jadi PR-nya wasit di Indonesia. Ketika dikritik ya, mereka seolah-olah anti kritik. Mereka ini kekal kayaknya, kuat. Mereka nggak mau menerima kekurangan, nggak mau menerima kesalahan, nggak mau menerima saran. Tolong diperbaiki kinerja wasit, dan tolong jangan anti kritik, dengarkan dan perbaiki kualitas kalian ya. Sekian dari saya, semoga next Persija menang, amin.